Halo guys, Halo, kembali lagi ke cerita PR. PR. Gue Putri. Gua Papuy. Kita Oke. berdua pengen jawab pertanyaan dari teman-teman dan follower terkait mending mana nih kalau misalkan berangkat dari Jakarta mau ke Jepang, transit dulu, multi city atau direct nih yang paling oke. Mungkin kita akan jelasin plus minusnya nih Put, supaya Bisa. teman-teman kita kembali lagi ke teman-teman yang memutuskan gitu. Kita hanya menceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang kita punya. Oke, yang pertama multi city itu apa sih Put? Multicity itu misalkan kalian berangkat itu turunnya di Tokyo, tapi pulangnya dari Osaka. Contohnya Nah, gitu jadi ya. dua kota yang berbeda nih. Oke, positifnya apa kalau misalkan Positifnya, kita milih multi city yang kayak tadi? misalkan kalian ada rencana untuk pergi ke Osaka sama Kyoto dalam trip ke Jepang kali ini. Nah, kan biasanya kalau misalkan kalian beli tiket pesawat, PP kan di kota yang sama ya. Betul. Misalkan Jakarta Tokyo, Tokyo Jakarta. Berarti kan kalau misalkan kalian ke Osaka harus kembali ke Tokyo lagi nih. Ya. Either pakai Shinkansen atau naik bus. Otomatis ada cost dan waktu yang terbuang ya. terbuang yang dikeluarkan. Hmm. Nah, kalau misalkan kalian udah beli tiket yang multi city, saat kalian bikin itinerary itu nggak ada tuh bolak-balik kota lagi. Jadi misalkan udah stay di Tokyo pas kalian baru nyampe, abis itu kalian ke Osaka, nanti dari Osaka kalian langsung pergi, dari Pulang. Osaka nanti langsung pulang aja ke Jakarta gitu. Jadi ringkes ya, jadi hemat waktu dan itinerary itu kita nggak mikirin harus balik. Iya, benar. Oke, multi city itu. Tapi ada minusnya apa ya. nih? Minusnya apa? kalau multi itu cenderung lebih mahal nggak sih? Harusnya ya kalau misalkan kita ngomong harga normal harusnya lebih mahal. Iya, benar. Cuman memang beberapa kali kita lihat multi city ada juga promo yang juga sih. murah gitu ya. Kayak kita ke Tokyo Gratis pulangnya ini juga nggak sih? dari Osaka gitu kan. Nah, ya jadi salah satunya kemarin Japan Airlines ngasih promo untuk free flight kalau misalkan kita dari beberapa negara yang memang sudah ditentukan, salah satunya Indonesia. Itu dia kayak misalkan dari Tokyo ke Sapporo atau dari Tokyo ke Osaka itu ada gratis, tapi ya kita nggak pernah tahu kapan dia ngadain promo dan kita juga harus cepet-cepet beli tiket, takutnya kan kehabisan. Itu mungkin yang terkait dengan multi city ya, jadi teman-teman harus lebih aware terkait promo dan kota mana nih yang jadi itinerary teman-teman. Ya. Nah, yang kedua Direct ya, Wan ya. direct itu contohnya direct itu tuh ya berarti langsung. gimana tuh Put? Kalau direct itu kita nggak pakai transit dari Jakarta langsung menuju ke Tokyo, dan beberapa maskapai yang mensuplai transit itu sejauh ini ada 3 maskapai ya. Ada Garuda Indonesia, terus ANA, All Nippon Airlines, lalu ada Japan Airlines atau JAL. Itu ketiganya itu bisa direct tuh ke Tokyo. Nah, harga direct biasanya itu di kisaran normalnya ya Put ya, 13 sampai 14 juta. Normalnya. Itu belum pas lagi high season atau pas lagi promo, itu beda cerita ya. Nah, kemarin pas kita lagi promo tuh lumayan ya murah ya, sekitar 6 sampai 7 jutaan itu direct, dan itu baru positifnya. Negatifnya kalau misalkan teman-teman pulang pergi menggunakan pesawat yang direct, itu kan yang kayak tadi Put masalahnya. Dia harus kembali lagi ke kota yang sebelumnya ya. Kayak Tokyo ya harus balik ke Tokyo lagi gitu. Jadi teman-teman kayak misalkan ada itinerary dari Tokyo ke Osaka kemudian ke Kyoto, nanti ketika mau pulang otomatis harus balik lagi tuh ke Tokyo, dan itu costnya juga lumayan, baik itu naik kereta maupun bis ya. Oh ya, ada lagi nih. Transportasi nomor 3 itu pesawatnya transit. Transit. Apa tuh yang dimaksud dengan pesawat transit nih Put? Kalau pesawat transit, misalnya pesawat yang harus turun atau mendarat dulu di negara lain sebelum negara tujuan kita. Contohnya kayak SQ. kita naik SQ atau Singapore Airlines, berarti kita harus mendarat dulu di Singapura. Dan itu transitnya kurang lebih 2 sampai bahkan bisa sampai 13 jam ya. Bisa berbelas-belas jam loh. Setengah hari gitu. Bisa layover dulu semalaman,
tergantung kalian dapatnya berapa lama transitnya ya, gitu. Positifnya kalau memang kita pengen mengunjungi negara yang transit itu, ya kita bisa explore tuh keluar. Kalau memang durasi kita transitnya cukup lama ya, kayak ke SQ mungkin kita kemarin sekitar 8 jam atau 10 jam, kita bisa keluar tuh makan dulu atau kita ke tempat apa gitu ya, ke luar. Habis itu kita kembali lagi, baru kita lanjutin flight pergi atau pulangnya. Bener. Enak sih bisa explore kota lain ya, negara lain bahkan, bukan kota lain. Tapi minusnya memang teman-teman jadi waktunya kebuang buat yang pegawai kantoran. Sayang banget kan, jadi cutinya mungkin jadi nambah 1 hari tuh. Karena kalau misalkan transit 8-10 jam memakan waktu ya kurang lebih setengah hari atau 1 hari kalau misalkan teman-teman hitung keseluruhan dari berangkat gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cari tiket promo gitu ya, itu pasti yang lebih banyak dikasih itu pesawat-pesawat atau maskapai yang transit ke negara asalnya. Jadi mesti diketahui buat teman-teman jangan asal beli aja, lihat juga durasi transitnya berapa lama. Takutnya udah coba pesen tiket baru tahu tuh harus nginep di negara lain, padahal nggak pengen banget untuk explore di situ kan sayang gitu, rugi waktu gitu ya. Kalau disuruh memilih, aku bakal lebih suka yang multi city. Kenapa? Karena ketika kita memilih multi city, otomatis kita menghilangkan biaya untuk kembali ke bandara asal. Kalau kita udah ke Tokyo, kita misalkan mau pulangnya dari Osaka gitu ya, kita kan menghilangkan biaya naik Shinkansen ataupun bus gitu ya. Selain dari biaya, waktu juga gitu ya. Oke lah, kita waktu berangkat mungkin beda sekitar 2-4 jam gitu dibanding direct. Tapi nanti untuk kembalinya kita lebih tenang gitu ya. Kita nggak kejar-kejaran waktu dan biaya lagi nih di akhirnya. Mungkin itu sih kalau aku rekomendasinya. Jadi kita berdua punya preferensi yang beda. Kembali lagi ke pilihan teman-teman, disesuaikan dengan itinerary, waktu yang dibutuhkan sama dengan biayanya juga. Jangan lupa untuk dibandingkan. Ya, betul. Itu ya Put ya? Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa kita share. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan lain nih terkait Jepang, monggo boleh banget ditanyakan di kolom komentar. Atau kalau misalkan teman-teman malu ngelihat kolom komentar udah banyak DM gitu aja ya, DM aja. DM ke Instagram kita. Ke dia aja, saya mah nggak balas. Aku juga kadang lupa balas, tapi nanti kita balas kok, kita coba cek. Teman-teman misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan like lah. Jadi biar kita semangat untuk melanjutin konten-konten selanjutnya. Oke, sekian gitu. Dari cerita PR, kita pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.